dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah dakwah yang terbaik dalam ilmunya, cara penyampaiannya, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka. Bayangkan dakwanya Rasulullah SAW disifati dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lunak kepada mereka, orang-orang yang kamu dakwai, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kaku, ya, yang kaku dan keras hatinya, mereka akan lari berpaling dari sisimu. Tidak ragu lagi dakwah yang keras, yang kaku, yang tidak memperhatikan cara-cara untuk mendekati masyarakat dengan cara yang sesuai syariat, ini akan dijauhi masyarakat. Sesuai syariat, ya. Iya, ini yang akan menjadi pertentangan seperti yang antum katakan tadi. Tapi apakah ketika antum bertanyakan saat ini adalah fenomena dakwah yang dialami oleh para ustadz kita, kan? Iya, betul. Para ustadz sunnah. Iya, betul. Kita tidak boleh bersangka buruk kepada mereka. Mereka juga paham agama. Mereka mungkin makan lebih dahulu berdakwah dibandingkan kita. Masa kita mau katakan dakwah mereka semua salah? Betul. Metodenya mereka keliru. Masalah yang berhubungan dengan penentangan masyarakat sudah kita katakan tadi dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka didustakan. Rasulullah SAW digelari apa dalam Al-Quran? Digelari orang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Digelari sebagai orang yang membawa asatirul awwalin, dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Nabi SAW, apakah ada yang lebih baik daripada dakwah beliau? Lebih lembut dibandingkan dakwah beliau? Lebih bijaksana dibandingkan dakwah beliau? Yang ketika orang-orang Yahudi saja datang, ya, untuk mengucapkan salam yang ternyata diplesetkan menjadi kebinasaan, assalamu alayka ya Rasulullah, jelas-jelas menghina Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim antum ketahui, marah mendengarkan dan membalas dengan apa? Waalaikumsalam wa la'nah, dan atas kalian kebinasaan dan laknat. Rasulullah SAW tetap menegur Aisyah dan mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dakwah yang seperti ini keadaannya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sempurna dalam segala halnya. Apakah ada penentangan? Dari orang-orang Quraisy? Banyak penentangannya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bahkan yang menentangnya siapa? Anak dan istrinya. Demikian pula Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dai kita. Memang kita katakan hendaknya kita koreksi diri secara umum, ya. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah, kurang ikhlas dalam berdakwah, kita mohon pengampunan dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita mengatakan metode dakwahnya salah. Sekarang apakah tidak kita lihat hasil dari dakwah ini, orang-orang yang mendapatkan hidayah? Lihatlah ceramah-ceramah para ulama kita, Syekh Abdul Razak Al-Abad hafizahullah ta'ala di Masjid Istiqlal, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan para ulama yang lainnya hafizahumullah ta'ala. Berapa banyak masyarakat yang menghadirinya, mengambil manfaat darinya, menunjukkan kecintaan mereka kepada para ulama Ahlus Sunnah yang ini dengan taufik dari Allah melalui sebab dakwah kita, kan? Melalui sebab media-media sunnah yang menyiarkan dakwah seperti ini, seperti Roja TV, termasuk Yufid TV dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua dalam kebaikan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan dari metode kita yang harus dirubah total sama sekali. Kalau kita katakan tadi kita punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, harus koreksi diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, itu benar. Tapi kalau dikatakan salah, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ini merupakan salah satu konsekuensi dakwah yang akan mengalami gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan yang disebutkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Waraqah Ibnu Naufal, yang mengatakan, "Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa seruan yang engkau bawa, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan, ma'udhiya ahadun fillahi ma'udhitu bih, hadisnya sahih. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah melebihi dari sakit yang aku alami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Makanya ini merupakan ujian agar dai itu bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum perlu ingat, yang mengalami penentangan dakwah seperti ini antum saksikan di lapangan. Apakah
orang-orang yang terkenal keras,